aku Hana dan ini Cua. Hari ini kita akan sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Sebelumnya, yuk adik-adik semua kita sama-sama berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini yang begitu indah. Terima kasih kesempatan satu kali lagi kami bisa menjalani hari ini. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Persiapkan hati kami Tuhan. Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Ayo adik-adik semua, kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Tuhan Yesus baik banget buat kita. Kasihnya di hidup kita itu gak pernah berkesudahan. Yuk sama-sama nyanyikan lagu ini. Ikutin gaya aku ya. Kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir hidupku. Keluarin jempolnya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setia-Mu Tuhan selalu bagi rahmat-Mu bagiku. Sekarang yang tangan kiri ya. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Keluarin dulu, mana jempolnya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Siapa di sini yang bersuka cita? Kita harus terus bersuka cita, bersyukur, berdoa sama Tuhan. Oke, kita harus hati kita penuh dengan ucapan syukur buat Tuhan. Hati senang, ya ya. Hati senang, ye ye. Hati senang, ya ya. Di dalam Tuhan hati senang. Hati senang, ya ya. Hati senang, ye ye. Hati senang, ya ya. Di dalam Tuhan. Semuanya bersemangat, yuk sama-sama. Bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Kita dari awal ya. Hati senang, ya ya. Hati senang, ye ye. Hati senang, yo yo. Di dalam Tuhan bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Siapa yang di sini yang percaya bahwa Tuhan kita itu hebat, kuat, dan besar? Gak ada yang bisa ngalahin Dia di dunia ini. Oke, sama-sama kita nyanyikan lagu ini ya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat,
Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, lebay, tiada tandingannya, tiada tandingannya, tiada tandingannya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik yuk kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Kita itu nggak tahu besok ada apa, kita nggak tahu masa depan kita seperti apa, tapi kita percaya kita punya Tuhan yang selalu pegang kendali atas hidup kita. Kita harus percaya sama Tuhan sepenuhnya, karena Dia itu yang menciptakan kita. Dia tahu setiap keperluan kita, Dia tahu keluh kesah kita. Biar hidup kita terus berpegang sama Tuhan, berjalan bersama Tuhan, dan pastinya kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Into your hands I commit again, with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Mari katakan ini sama-sama. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see, with all I am. Kita mau berjalan sama Tuhan walaupun saat susah dan saat sedih. I walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll
Shalom adik-adik Joy Kids yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Baik? Wah, puji Tuhan. Kakak senang sekali semuanya dalam keadaan yang baik. Ada yang bilang juga tuh luar biasa Kak. Wah, puji Tuhan ya. Kakak sangat bersemangat sekali bisa ketemu sama adik-adik Joy Kids yang dikasihi Tuhan. Nah, adik-adik, yuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita sama-sama duduk yang manis dulu. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini adalah mengenai doa. Mengenai apa? Ya, doa. Nah, kalau menurut kalian, kalau menurut adik-adik, apa sih doa itu? Oh, teman kalian ada yang bilang nih, Kak, kalau aku berdoa, biasanya ya Kak, tanganku seperti ini nih Kak. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kakak geser ya. Nah, gitu. Nah, ya tangannya biasanya menengadah ke atas seperti ini. Gini tangannya ya. Tapi ada teman kalian juga yang bilang, Kak, kalau aku berdoa, aku nggak biasa kayak gitu, Kak. Aku biasanya seperti ini. Kakak geser dulu dikit. Nah, ya. Nah, kalau aku biasanya kayak gini kata teman kalian nih. Aku biasa tutup mata, aku lipat tangan. Gitu. Ada yang lain lagi. Wah, ternyata teman kalian juga ada yang berbeda lagi nih. Kalau teman kalian ya, dia tidak tangannya nggak begini, tangannya nggak begini, tapi dia berdoanya apa? Kayak gini. Nah, jadi yang mana ya Kak yang benar ya Kak ya? Apakah berdoa itu cuma bicara mengenai tangannya seperti dilipat seperti ini, tangannya ke atas atau tangannya seperti ini? Apakah cuma seperti itu Kak? Enggak ternyata. Nah hari ini ya kita mau belajar mengenai doa. Apa sih doa itu? Ya, yuk adik-adik kita sama-sama akan melihat video ya. Nah nanti kakak akan jelasin. Nah, tapi nanti adik-adik semua janji ya, nggak ada yang jalan-jalan ya, semuanya duduk yang manis, oke? Nah, kita akan belajar mengenai doa. Doa itu apa sih, Kak? Apa sih yang Tuhan katakan tentang doa? Ya, kita sama-sama akan lihat ya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, oke? Doa. Oke? Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan mengenai doa. Doa itu adalah ya apa yang kita sebut dengan bercakap-cakap dengan Tuhan. Yang artinya bahwa Tuhan dia yang punya, lihat nih semuanya. Dia yang punya semesta alam dan mempunyai kekuatan atas segala sesuatu. Tuhan menginginkan suatu hubungan dengan kita. Ya, nah Tuhan menghendaki agar kita mengetahui tentang Tuhan lewat doa. Nah, ini sesuatu yang sangat mengagumkan. Yang mengagumkan adalah kita bisa bicara dengan Tuhan setiap saat dan di mana saja. Ya, mau kapanpun, dimanapun kita bisa berbicara sama Tuhan. Ya, mau itu di sekolah, mau itu kita di rumah, mau kita di gereja pastinya ya, mau kita lagi di pasar, kita bisa setiap saat, setiap waktu kita bisa berdoa sama Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar 4 hal ya mengenai doa. Nah, yang pertama ya, marilah ya kita akan melihat 4 cara kita berdoa. Salah satunya adalah dengan praise, dengan memuji Tuhan. Ya, itu adalah di saat di mana kita menyampaikan apa yang kita senangi tentang Tuhan. Nah, contohnya adalah kita biasa memuji Tuhan. Ya kan, yang paling gampang adalah dengan kita menyanyikan lagu-lagu pujian. Lagu-lagu misalnya kita mengagungkan nama Tuhan, Tuhan Yesus baik. Ya, itu salah satu doa. Ya, kita sedang memuji nama Tuhan. Ya, salah satu cara berdoa adalah dengan memuji. Nah, ini siapa ya? Siapakah dia? Nah, jadi seperti halnya ada seorang laki-laki yang bernama Yosafat. Ya, Yosafat itu siapa sih? Nah, dia adalah seorang raja. Dia adalah seorang raja dari Yehuda. Ketika beberapa tentara menyatakan ya bahwa wah ada perang nih. Yosafat akhirnya apa? Aku takut. Nah, Yosafat dia ketakutan. Dia takut sehingga akhirnya dia bicara sama Tuhan tentang hal itu. Dia berdoa.
Nah, Yosafat dia takut karena apa? Kurangnya kekuatan, kurangnya pasukan untuk melawan pasukan dari Bani Amon dan Moab. Nah, akhirnya ya dalam keadaan yang terjepit seperti ini, Yosafat akhirnya dia berdiri di tengah-tengah orang Yehuda dan dia berdoa. Dia mengatakan, "Ya Allah kami, ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu." Wow, ya. Jadi ketika Yosafat dan orang-orang Yehuda mereka merendahkan diri dan puasa, maka Tuhan menyatakan kuasanya. Nah, Tuhan sendiri yang turun tangan di dalam pertempuran untuk berperang bagi Yosafat dan Yehuda. Oleh karena itu, ya, mereka menyanyi. Ya, tadi adik-adik lihat ya, mereka menyanyi, ya, mereka memuji Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan pada akhirnya kemenangan diraih. Ya, karena tadi dimulai dengan Yosafat. Dia berdoa, dia dengan cara dia memuji Tuhan. Oke? Jadi yang pertama ya, cara kita berdoa salah satunya adalah dengan memuji, dengan kita praise, dengan kita memuji Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan ya, cara berdoa yang kedua adalah apa yuk? Nah, repent ya, cara berdoa yang kedua adalah kita meminta ampun atau kita bertobat. Nah, kita lihat ya, kita suka melakukan sesuatu yang salah. Nah, seperti siapa nih di sini? Ya, kita seringkali kan melakukan kesalahan. Nah, salah satu contohnya di dalam Alkitab ya, seperti Daud. Nah, ini adalah Daud nih ceritanya nih ya. Nah, jadi ketika Daud ya ada seorang raja yang bernama Daud, dia membuat kesalahan. Ya, dia melanggar perintah Tuhan. Nah, akhirnya dia melakukan apa? Dia mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Akhirnya Daud bertobat ya ketika Daud akhirnya dia ketemu sama temannya yang bernama Nathan. Ya, si Nathan ini dia mengingatkan bahwa Daud ini sudah melanggar firman Tuhan dan Daud harus bertobat. Dan Daud berkata, "Kasihanilah aku Tuhan, karena kasih-Mu yang tidak pernah gagal." Ya, jadi belas kasihan Tuhan akhirnya turun. Ya, belas kasihan adalah ketika seseorang dia memperoleh pengampunan yang seharusnya tidak layak bagi dia. Ya kan tadi Daud sudah berdosa tuh, harusnya dia tidak diampuni tetapi dia mendapat belas kasihan Tuhan. Ya, akhirnya Tuhan mengampuni dosa-dosa Daud. Ya, jadi adik-adik yang dikasih Tuhan, ya, ketika kita bertobat kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni kita. Ya, dan kita akan berbalik kepada Tuhan lagi. Ya, kita tidak melakukan dosa lagi, melakukan dosa yang sama lagi. Nah, ya, jadi yang kedua, ya, adik-adik yang dikasih Tuhan, cara kita berdoa adalah dengan kita melakukan pertobatan. Tadi yang pertama apa? Ya, yang pertama adalah dengan memuji Tuhan, yang kedua adalah dengan pertobatan. Ada yang ketiga, ya. Jadi yang ketiga itu apa sih ya? Ayo tebak, ya. Nah, yang ketiga ya adalah dengan kita ask. Ask itu apa sih? Kita apa sih? Meminta, ya. Dengan kita meminta. Nah, jadi ada juga di Alkitab nih, ya, seseorang yang bernama Hana. Nah, Hana itu mengingatkan kita kepada cara dia ya, untuk berdoa. Ya, Hana dia meminta sesuatu kepada Tuhan. Ya, seseorang yang bernama Hana ini mengingatkan kita ya bahwa dia menyampaikan kepada Tuhan kalau Tuhan ya aku ingin punya anak Tuhan gitu ya. Nah, tapi yang unik dari cara doanya Hana adalah ya ketika Hana berdoa dia bilang sama Tuhan kalau Tuhan kasih aku anak nanti aku kembaliin deh sama Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan itu gimana sih? Ya, contohnya aja ya, nih kayak tadi nih ya, tuh ada teman kalian. Ya teman kalian minta es krim nih, ya. Teman kalian dia minta es krim. Nah, terus es krimnya setelah udah dapet, dibalikin lagi. Nah, itu seperti Hana. Ya, dia bilang sama Tuhan, Tuhan kalau aku dapat anak, ya nanti aku akan kembalikan anak itu kepada Tuhan.
Nah, dan akhirnya ketika Hana meminta, ya kan? Hana akhirnya dia mendapatkan seorang anak. Nah, apakah si Hana Hana lupa akan janjinya? Tidak. Dia memberikan anaknya kepada Tuhan. Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan. Jadi yang ketiga caranya adalah dengan kita meminta. Doa itu adalah salah satu permohonan kita, permintaan kita kepada Tuhan. Dan yang terakhir adalah apa ya? Nah, yang terakhir itu adalah ya. Yang terakhir ya, ketika doa itu kan tadi kan kita udah meminta nih. Nah, tetapi adik-adik tahu nggak ketika kita lagi berbicara kepada Tuhan ya, ternyata kalau kita lagi ngobrol deh, ketika ngobrol sama teman kita. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, apakah kita harus selalu ngomong? Enggak kan? Ada saatnya kita diem. Ada saatnya kita apa? Kita mendengarkan. Betul nggak? Ya kalau adik-adik lagi ngobrol sama teman-teman kalian, ya kan nggak selamanya kalian ngomong terus kan. Kalau kalian ngomong terus nanti pasti ditinggal sama temennya. Nah tapi ada saatnya kita apa? Kita diam. Kita apa? Kita mendengarkan. Nah seperti halnya ya pada suatu malam ya Tuhan memanggil nama Samuel 3 kali. Nah, Samuel. Akhirnya Samuel tahu bahwa Tuhan ingin berbicara kepada Samuel. Akhirnya dia mengatakan, berbicaralah Tuhan, hamba-Mu siap mendengarkan. Nah, Samuel mendengarkan dan Tuhan memberitahukan ya kepadanya. Ketika Samuel menanti apa yang Tuhan katakan kepadanya, Tuhan tetap berbicara dengan Samuel. Ya, jadi dengan cara yang paling gampang untuk kita dapat mendengarkan suara Tuhan adalah apa? Kalau saat ini ya, dengan kita rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan. Jadi ketika kalian berdoa, bukan cuma kalian minta terus, tapi ada kalanya kita diam. Ya, kita mendengarkan apa sih yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Ya, caranya tadi gimana? Ya ketika kita baca firman Tuhan ternyata kita sedang mendengarkan nih Tuhan maunya apa sih? Oh Tuhan maunya saya tidak melawan orang tua. Oh ternyata Tuhan maunya saya tidak mencuri ya. Jadi seperti itu. Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan ya. Jadi ya ketika kita berdoa kita memuji Tuhan. Ketika kita berdoa kita bertobat. Ketika kita berdoa kita juga minta. Kita juga berserah kepada Tuhan. Kita selalu ingat dialah yang empunya kuasa dan kita berbicara kepadanya karena kita dikasihinya. Itulah yang dikatakan Alkitab tentang doa. Jadi ya, jikalau kamu lupa ya, jika teman-teman lupa di sini kakak coba untuk rangkum ya. Jadi doa itu adalah jika kamu doa berarti kamu sedang berbicara dengan Tuhan. Doa adalah juga mendengarkan apa isi hatinya Tuhan. Ya, jadi pada saat ini kita udah ngerti ya, ternyata doa bukan sekedar cuma tutup mata, buka mata, lipat tangan, bukan. Ya, tetapi ketika itu salah satu cara aja supaya kita lebih bisa fokus sama Tuhan. Ya, kalau kita buka mata nanti konsentrasinya hilang gitu. Kalau berdoa boleh buka mata nggak? Sebenarnya boleh ya, tetapi ya kita kan mau fokus sama Tuhan. Jadi untuk memudahkan kita fokus sama Tuhan, kita tutup mata kita supaya kita nggak ketika berdoa nggak keganggu sama teman kita yang lagi main. Oke? Ya, jadi adik-adik yang dikasih Tuhan ya, ada berbagai macam cara berdoa kepada Tuhan. Seperti Yosafat, dia memuji Tuhan. Seperti Daud, dia bertobat. Seperti Hana, meminta kepada Tuhan apa yang benar-benar dia inginkan. Dan seperti Samuel, mendengarkan. Ya, jadi doa mengingatkan kita bahwa kuasa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan memiliki kuasa. Ya, dia mengasihi dan Tuhan Yesus ingin supaya kita tetap dekat sama Tuhan. Ya adik-adik, jadi ini adalah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya dapat memberkati adik-adik semua. Ya, jangan lupa untuk berdoa. Harus selalu berdoa setiap hari karena Tuhan Yesus ingin dekat dengan adik-adik semua. Yuk kita tutup firman Tuhan pada pagi hari ini dengan berdoa. Ya, kakak maunya berdoanya kayak gini deh. Ya, yuk kita berdoa sama-sama.
Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh mengerti Tuhan bahwa ketika kami berdoa Tuhan, kami bukan cuma meminta terus-terusan sama Tuhan, tapi Tuhan kami juga mau mendengarkan apa sih yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami janji mulai hari ini kami mau Tuhan rajin berdoa karena kami mau dekat sama Tuhan. Kami mau mengerti apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Tuhan Yesus, mari ajarkan kami untuk kami selalu setia kepada Tuhan dalam setiap keseharian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan hari ini Tuhan, kami kalau berkenan Tuhan kepada Tuhan, kami ingin berdoa, kami ingin berdoa untuk papa mama kami, untuk adik-adik kami, untuk guru-guru Joy Kids Tuhan, untuk gereja yang kami kasihi, gereja GBI Basilea, Tuhan Yesus yang memberkati agar semuanya selalu di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini, biar kiranya penyertaan Tuhan terus bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami memuji nama-Mu, kami mencintai Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Ya, sampai ketemu di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik sekalian, sebelum kita akhiri ibadah kita saat ini, yuk kita sama-sama berdoa, minta berkat dari Tuhan Yesus. Kita semuanya angkat tangan di hadapan Tuhan. Saat ini kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mohon berkat Tuhan atas kami semua, atas anak-anak Joy Kids. Saat ini adik-adik semua, terimalah segala berkat dari Tuhan Yesus, hikmat, kepintaran, kesehatan dari Tuhan turun atas adik-adik semua. Adik-adik jadi berkat dimanapun adik-adik berada. Menjadi berkat buat teman-temanmu, buat keluargamu. Engkau menyaksikan Tuhan Yesus yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini terimalah dengan iman segala berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Semua adik-adik yang percaya, sama-sama kita berkata, amin. Terpuji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.